warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kembali lagi nih di video materi selanjutnya. Nah, kali ini aku nggak sendirian. Mau tahu nggak aku sama siapa? Aku akan menjelaskan materi dengan dua temanku yang lainnya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Sylvia Andika Febreni sebagai moderator, dan teman saya yaitu saya Laila Ramadhani Angka. Manusia adalah makhluk yang dilahirkan paling sempurna. Manusia memiliki kemampuan kognitif untuk memproses informasi yang diperoleh dari lingkungan di sekelilingnya melalui indera yang dimilikinya, membuat persepsi terhadap apa yang dilihat atau dirabanya, serta berpikir untuk memutuskan aksi apa yang hendak dilakukan untuk mengatasi keadaan yang dihadapinya. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan kognitif pada manusia meliputi tingkat intelijensi, kondisi fisik, serta kecepatan sistem pemrosesan informasi pada manusia. Bila kecepatan sistem pemrosesan informasi terganggu, maka akan berpengaruh pada reaksi manusia dalam mengatasi berbagai kondisi yang dihadapi. Keterbatasan kognitif terjadi apabila terdapat masalah atau gangguan pada kemampuan kognitif. Masalah yang dialami bisa terjadi sejak lahir atau terjadi perubahan pada tubuh manusia seperti terluka, terserang penyakit, mengalami kecelakaan yang dapat menyebabkan kerusakan salah satu indera, fisik atau juga mental. Akibat dari adanya keterbatasan kognitif ini, manusia menjadi tidak mampu untuk memproses informasi dengan sempurna. Dengan ketidaksempurnaan ini, maka manusia yang memiliki keterbatasan kognitif mengalami masalah dalam meraba, mempelajari, atau berpikir untuk bereaksi terhadap keadaan yang dihadapinya. Persepsi dalam arti sempit melibatkan pengalaman kita, tapi secara psikis pengertian itu tidaklah tepat. Nah, inilah topik yang akan kami bahas. Jadi, apa sih itu persepsi? Dan hubungan persepsi dalam pengambilan keputusan individual itu bagaimana ya? Kamu nanya. Daripada teman-teman bertanya-tanya, mending tonton video ini sampai habis ya. Oke, persepsi menurut Stephen P. Robbins adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Menurut Manahan, persepsi adalah gambaran seseorang tentang suatu objek yang menjadi fokus permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda-beda dari kenyataan yang objektif, karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka, persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Selanjutnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, pelaku persepsi. Penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, diantaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Yang kedua, target.
Gerakan, bunyi, ukuran, dan latar belakang, kedekatan, kemiripan, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja, suatu gambar atau lukisan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula. Teori atribusi mencoba menjelaskan cara-cara kita menilai orang dengan berbeda. Nah, teori atribusi ini ada atribusi internal dan juga eksternal. Atribusi internal jika perilaku seseorang yang diamati disebabkan oleh faktor-faktor internal, misalnya saja sikap, sifat-sifat tertentu maupun aspek-aspek internal yang lain. Contohnya itu jika anak memperoleh nilai raport yang jelek, maka sebabnya dapat saja karena anak itu malas, terlalu banyak main, atau barangkali ya bisa dibilang. Oke, yang kedua itu atribusi eksternal. Jika perilaku sosial yang diamati disebabkan oleh keadaan atau lingkungan di luar diri orang yang bersangkutan. Contohnya itu jika anak memperoleh nilai raport yang tadi itu yang jelek, maka sebabnya itu dapat saja karena ada masalah dengan lingkungannya gitu, seperti orang tuanya bercerai, hubungan yang jelek dengan orang tua, ditekan oleh teman-teman, ataupun Oke, itu tadi pengenalan tentang persepsi ya. Jadi untuk mengetahui persepsi lebih lanjut lagi nih, bagaimana sih hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan individual. Nah, ini akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Laila Ramana Yangkat. Saya merupakan pemateri kedua yang akan membahas tentang jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum, hubungan antar persepsi dan pengambilan keputusan individual, dan membandingkan model rasional, terbatas, dan intuisi. Materi selanjutnya adalah jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah persepsi selektif. Persepsi selektif itu menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang tersebut. Contohnya seperti seorang manajer pemasaran yang mengkritik keadaan perusahaannya karena mengalami penurunan. Selanjutnya ada efek halo, yaitu penilaian terhadap sesuatu atau seseorang dari kesan awal terlihatnya. Seperti di saat pertama kali kita jumpa dengan orang lain, kita melihat, wah dia nih sangat menarik nih, gitu. Dan contoh keduanya adalah efek kontras, yaitu evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan orang lain yang baru muncul, apakah berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya itu seperti kita melihat nih, ada 2 pasang orang yang sedang berjalan, yang mana yang lebih tinggi kadar kecantikannya dan mana yang lebih rendah kadar kecantikannya. Seperti itulah contohnya. Lalu ada stereotip, yaitu penilaian berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Seperti kita melihat bahwa pria dianggap lebih kuat dan lebih berani, dan juga kita melihat orang gemuk itu cenderung kita bakal memiliki persepsi mereka adalah orang yang malas dan suka makan. Selanjutnya terdapat pula beberapa aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama itu wawancara kerja. Riset membuktikan kita dapat membentuk kesan atas orang lain hanya dalam 10 detik berdasarkan pandangan pertamanya. Riset baru mengindikasi bahwa intuisi individual kita mengenai sebuah kandidat pekerjaan tidak dapat diandalkan dalam memprediksi kinerja, tetapi bahwa mengumpulkan semua masukan dari banyak elevator independen dapat menjadi lebih prediktif. Yang kedua, ekspektasi kinerja, yaitu istilah prediksi pemenuhan diri. Bagaimana perilaku seorang individu ditentukan oleh ekspektasi orang lain, serta ekspektasi tersebut menjadi realita. Lalu ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini sangat bergantung pada proses perseptualnya. Meskipun penilaian bisa jadi objektif, tapi lebih banyak orang menilai secara subjektif. Tentu ini adalah pemikiran yang keliru. Materi selanjutnya adalah hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Individu akan mengambil keputusan ketika ia dihadapkan pada 2 pilihan atau lebih alternatif. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas suatu masalah yang sedang dihadapi, yaitu perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan alternatif tindakan yang harus
dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Materi selanjutnya yaitu membandingkan model rasional terbatas dan intuisi. Pertama, pengambilan keputusan rasional, yaitu pembuat keputusan tersebut membuat pilihan-pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan tertentu. Ada 6 langkah model pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, mengidentifikasikan kriteria keputusan. Yang ketiga, menimbang kriteria yang telah didefinisikan sebelumnya. Yang keempat, membuat alternatif. Yang kelima, menilai setiap alternatif dalam setiap kriteria. Yang keenam yaitu menghitung keputusan yang optimal. Lalu ada rasionalitas terbatas, yaitu proses pengambilan keputusan dengan mengembangkan model yang disederhanakan, yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Selanjutnya ada intuisi, yaitu sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang telah diperoleh. Pengambilan keputusan intuisif ini terjadi di luar pemikiran sadar, berpegang pada asosiasi hilistis atau kaitan antara potongan-potongan informasi yang tidak sama, cepat, dan secara efektif dibebankan berarti melibatkan emosi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anastasia. Oke, persepsi adalah gambaran seseorang tentang suatu objek yang menjadi fokus permasalahan yang sedang dihadapi. Bagaimana kita menjelaskan bahwa individu itu dapat melihat hal yang sama. Pelaku persepsi itu seperti penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri. Nah, situasi juga berpengaruh nih bagi persepsi kita. Misalnya saja seorang wanita yang berparas lumayan cantik mungkin tidak akan terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mall. Namun jika ia berada di pasar, kemungkinannya sangat besar bahwa para lelaki itu memandanginya. Nah, ini tuh diperkuat oleh teori atribusi yang mencoba menjelaskan cara-cara kita menilai orang dengan berbeda, bergantung pada pengertian yang kita atribusikan pada sebuah perilaku. Jika perilaku seseorang yang diamati disebabkan oleh faktor-faktor internal, misal sikap, sifat-sifat penentu, ataupun aspek-aspek internal yang lain. Jika perilaku sosial yang diamati disebabkan oleh keadaan atau lingkungan di luar diri orang yang bersangkutan. Apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama? Makin banyak yang melakukannya, makin tinggi konsensus, dan sebaliknya. Konsisten adalah derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Nama saya Anastasia Natalia Tarigan. Saya akan membahas mengenai perbedaan individu dan batasan dalam organisasi. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai perbedaan individu. Sedikit pengertian mengenai perbedaan individu dan organisasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perbedaan individu dalam organisasi. Perbedaan itu sendiri suatu yang pasti dalam diri seseorang, di mana perbedaan itu bisa menimbulkan konflik jika adanya perbedaan pendapat antar satu dengan yang lainnya. Tetapi sebenarnya konflik itu sendiri adalah hal yang wajar, tergantung pribadi orang dalam mengendalikan emosi mereka masing-masing. Dalam setiap organisasi pasti akan ada banyak konflik di mana individu mampu menyikapi sebenarnya itu bukan suatu masalah yang rumit. Pendapat yang diutarakan setiap individu juga akan mendapat perbaikan dan masukan dari setiap anggota organisasi. Dan tentunya pendapat atau masukan yang baik akan dijalankan bersama-sama dalam organisasi tersebut. Dalam perusahaan tentunya membutuhkan evaluasi dalam menjalankan usahanya agar perusahaan itu tidak menyesal nantinya dalam memilih karyawan. Nah, guna evaluasi tersebut adalah sebagai sarana dalam melihat kemampuan karyawannya. Jadi
perbedaan individu itu ada berbagai macam. Yang pertama ada perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan berbahasa, perbedaan kecakapan motorik, perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, perbedaan kesiapan belajar, perbedaan jenis kelamin dan gender, serta perbedaan minat, dan masih banyak lagi. Jadi setiap orang itu memiliki individu, sifat, karakter yang berbeda-beda. Tentu juga setiap orang juga memiliki perbedaan dengan cara menyampaikan segala sesuatu, seperti mereka memiliki emosional yang berbeda juga. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai batasan-batasan organisasi. Nah, batasan organisasi ialah suatu aturan yang dibentuk oleh beberapa orang yang menjadi tolak ukur yang kemudian diterapkan dalam suatu kelompok atau organisasi. Nah, itu tadi tentang materi persepsi yang dapat kami jelaskan. Kami minta maaf apabila ada kekurangan, dan kami berharap semoga teman-teman yang menonton bisa memahami dan dapat menambah ilmu baru bagi teman-teman sekalian. Jangan bosan-bosan untuk menonton video materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.